Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar usaha dan pesawat sederhana. Apa itu usaha? Pengertian usaha adalah sejumlah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Jadi di sini ada sebuah balok, kemudian balok itu didorong sehingga balok itu berpindah sejauh 5 meter. Jadi yang disebut usaha itu apabila barang yang kita dorong berpindah tempat dengan panjang garis lintasan tertentu. Kemudian pada gambar seorang anak sedang mendorong tembok. Karena seorang anak itu mendorong tembok dengan gaya tertentu, tapi tembok itu tidak mengalami pergerakan, sehingga usaha yang dilakukan anak itu sebesar 0, karena tembok tidak mengalami atau tidak melakukan perubahan tempat. Selanjutnya anak-anak, kita akan coba mengerjakan contoh soal. Di sini ada 3 kolom. Pertama kolom pertanyaan, yang kedua kolom usaha, dan yang ketiga kolom bukan usaha. Untuk nomor 1 kita akan bahas, yaitu Benny mendorong meja dengan gaya 10 Newton, sehingga meja tersebut berpindah sejauh 20 cm. Apakah ini disebut usaha atau bukan usaha? Kita lihat dulu di sini Benny mendorong meja, itu ada gayanya sebesar 10 Newton. Kemudian meja yang Benny dorong itu berpindah sejauh 20 cm. Jadi terjadi perpindahan sepanjang garis tertentu. Terdapat jarak perpindahannya, sehingga soal nomor 1 itu adalah usaha. Kemudian untuk nomor 2, 3, 4, dan 5 nanti anak-anak kerjakan ya. Kemudian jangan lupa dikumpulkan berupa foto, nanti dikirimkan ke ibu. Oke anak-anak, tadi sudah dibahas tentang konsep usaha. Sekarang kita akan masuk ke dalam contoh soal. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha itu dilambangkan dengan huruf W besar. Untuk satuan usaha itu adalah joule, ditentukan oleh besar gaya yang diberikan pada benda. Gaya itu dilambangkan dengan huruf F besar dengan satuannya Newton, dan besar perpindahan itu delta S. Kemudian delta S itu satuannya meter. Jadi bisa dirumuskan bahwa usaha atau W sama dengan F gaya dikali delta S atau besarnya perpindahan. Oke, selanjutnya kita akan memasuki contoh soal tentang usaha. Jadi di sini contoh soalnya itu adalah Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Sedangkan Siti mendorong rak lainnya yang sama masanya dan ukurannya dengan gaya sebesar 400 Newton, sehingga rak tersebut berpindah sejauh 40 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan Lani dan Siti? Yuk kita hitung sama-sama. Jawabannya yaitu pertama kita harus menulis dulu yang diketahuin. Nah, tadi yang diketahuin itu kan ada gaya yang dilakukan Lani. Berarti gaya tadi kan dilambangkan dengan huruf F. F Lani sama dengan 100 Newton. Kemudian tadi diketahui juga gaya Siti. Gaya itu dilambangkan huruf F. Jadi F Siti sama dengan 400 Newton. Setelah itu ada
jarak perpindahannya. Sewaktu Lani mendorong rak buku itu berpindah sejauh 10 meter. Oleh karena itu, delta S Lani adalah 10 meter. Kemudian ketika Siti, jarak perpindahan rak buku tersebut adalah 40 meter. Jadi delta S-nya Siti adalah 40 meter. Kemudian setelah kita menulis diketahui, ditulis juga ditanya. Nah, untuk soal ini yang ditanya itu besar usaha yang dilakukan Lani dan Siti. Berarti W Lani dan W Siti sama dengan. Kemudian dijawab. Untuk rumus W atau usaha sama dengan F dikali delta S atau gaya dikali jarak perpindahan. Kita akan menghitung usaha dari Lani. Tadi kan sudah diketahui bahwa F-nya Lani itu 100. Untuk delta S-nya Lani itu 10. Jadi rumusnya tinggal dikali. 100 dikali 10 sama dengan 1000 Joule. Kenapa Joule? Karena satuan dari usaha adalah Joule. Kemudian untuk usaha Siti, tadi sudah diketahui bahwa gaya yang dilakukan Siti itu adalah 400 Newton. Dan kemudian jarak perpindahannya itu 40 meter. Jadi 400 dikali 40 sama dengan 16.000 Joule. Jadi dapat disimpulkan bahwa besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Lani adalah 1000 Joule. Sedangkan besar usaha yang dilakukan oleh gaya dorong Siti adalah 16.000 Joule. Berdasarkan fitur soal di atas, bagaimana dengan laju energi yang dikeluarkan Lani dan Siti? Siapakah antara Lani dan Siti yang mengeluarkan energi paling banyak untuk memindahkan rak? Nah, kita akan bahas tentang laju energi atau daya. Jadi, usaha itu sangat terkait dengan laju energi. Laju energi itu apa ya? Laju energi itu seberapa banyak dia mengeluarkan energi sehingga dia dapat memindahkan benda. Di sini laju energi atau daya adalah kecepatan seseorang dalam melakukan usaha, sehingga dapat dirumuskan besarnya usaha dibagi waktu. Oleh karena itu, di sini bisa dilihat P itu daya dengan satuan watt sama dengan W itu usaha satuan joule dibagi waktu satuan sekon. Oke anak-anak, jadi soal tentang daya ini masih berhubungan dengan soal usaha tadi yang di atas. Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 Joule dengan waktu 10 second. Sedangkan Siti memindahkan rak dengan usaha 16 Joule dengan waktu 40 second. Berapakah daya yang dikeluarkan Lani dan Siti untuk memindahkan rak? Yuk kita bahas sama-sama. Ibu pandu untuk menjawabnya ya. Pertama, jangan lupa tulis diketahui dulu. Tadi diketahuin ada usaha Lani. Usaha itu kan dilambangkan dengan W. Berarti W Lani sama dengan 1000 Joule. Kemudian diketahui juga usaha dari Siti. Berarti dituliskan dengan W Siti sama dengan 16.000 Joule. Setelah itu yang diketahui lagi adalah waktu. Waktu untuk memindahkan rak Lani sebesar 10 second. Sedangkan waktu untuk memindahkan rak Siti adalah 40 second. Kemudian apa yang ditanya? Yang ditanya itu daya. Daya tadi lambangnya P. Berarti yang ditanya P Lani dan P Siti. Daya yang dilakukan Lani dan daya yang dilakukan oleh Siti. Selanjutnya kita akan jawab.
Kemudian kita tulis dulu rumusnya dulu, rumus mencari daya tersebut. Tadi rumusnya daya sudah Ibu bahas, yaitu P sama dengan W per T, atau daya sama dengan usaha dibagi waktu. Tadi untuk dayanya Lani sama dengan usaha Lani kan tadi 1000, berarti 1000 Joule dibagi waktunya Lani. Waktunya Lani itu sebesar 10 second. Jadi 1000 Joule dibagi 10 second sama dengan 100 watt. Untuk daya Siti, daya Siti itu tadi untuk usahanya sebesar 16.000 Joule. Untuk waktunya 40 second, jadi 16.000 dibagi 40 second sama dengan 400 watt. Setelah itu diberi kesimpulan. Jadi, daya yang dikeluarkan Lani adalah sebesar 10 watt dan Siti adalah 40 watt. Siapakah yang lebih besar? Yang lebih besar mengeluarkan energi adalah Siti, karena Siti jumlah energinya atau dayanya adalah 400 watt. Untuk materi selanjutnya, kita akan membahas tentang apa itu pesawat sederhana. Tunggu sebentar ya. Oke, langsung saja. Di sini jika kamu diminta oleh ibumu memotong kertas, benda apa yang akan kamu ambil? Apakah gambar 1 atau gambar 2? Gambar 1 berisi tentang memotong kertas menggunakan gunting, dan gambar 2 menggunakan penggaris. Manakah yang lebih mudah dalam memotong kertas, menggunakan gunting atau menggunakan penggaris? Selanjutnya, menurut adik-adik yang gambar mana nih yang bisa memudahkan kita dalam memotong kertas? Gambar 1 atau gambar 2 ya? Yuk kita bahas slide selanjutnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian pesawat sederhana dari gambar 1 dan gambar 2 tersebut. Di sini pengertian pesawat sederhana adalah peralatan yang bisa memudahkan pekerjaan manusia. Dalam mempelajari pesawat sederhana, kamu harus mengenal istilah berikut ini. 1. Titik tumpu, yaitu titik yang menjadi tumpuan beban dan sifatnya tetap. Bisa dilihat di gambar bawahnya. Titik tumpu itu yang gambar biru segitiga, tumpuan. Kemudian untuk titik beban, yaitu tempat melekatnya beban. Jadi, titik beban itu dilambangkan dengan FD atau gaya beban. Kemudian titik kuasa, yaitu tempat diberikan gaya kuasa. Jadi, kenapa pesawat sederhana itu peralatan yang memudahkan pekerjaan manusia? Karena dari banyaknya aktivitas manusia itu dapat dilakukan dengan mudah jika dibantu dengan pesawat sederhana. Kemudian untuk yang pertama, kita akan membahas pesawat sederhana jenis pengungkit. Di sini terdapat gambar seperti jungkat-jungkit. Itu sudah terlihat ada gaya kuasa, bisa dilambangkan dengan FK. Kemudian lengan kuasa yaitu LK. Setelah itu tumpuan itu yang gambar segitiganya. Kemudian ada lengan beban LB dan gaya beban yaitu FB. Istilah pentingnya untuk titik tumpu itu berarti titik tumpu alat itu bertumpu, di mana alat itu bertumpu. Kemudian untuk titik beban itu berada. Setelah itu titik kuasa, titik tempat gaya atau kuasa yang diberikan. Kalau lengan beban, jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa. Setelah itu untuk lengan kuasa, jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa. Dan untuk istilah penting yang keenam yaitu beban, yaitu berat bebannya.
Kemudian untuk syarat kesetimbangan pengungkit yaitu FB gaya beban dikali LB lengan kuasa sama dengan FK gaya kuasa dikali LK lengan kuasa. Jadi untuk syarat kesetimbangan ini untuk mempermudah antara lengan kuasa atau gaya kuasa dengan gaya beban. Jadi syarat kesetimbangannya FB sama dengan FK. Gaya yang kamu keluarkan, gaya kuasa sama dengan beban yang akan digerakkan. Selanjutnya untuk keuntungan mekanis atau bisa dilambangkan dengan KM. Keuntungan mekanis dari pengungkit sendiri yaitu FD atau FK. Selanjutnya adalah kita masuk ke pengungkit jenis pertama. Jenis pengungkit pertama itu titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Kemudian untuk contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti gunting, palu, kemudian linggis, tang, jungkat-jungkit, dan lain sebagainya. Selanjutnya untuk pengungkit jenis kedua, ciri-cirinya yaitu beban di antara titik tumpu dan kuasa. Untuk contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah ada gerobak dorong, pembuka tutup botol, pemecah kemiri, dan sebagainya. Yang terakhir dari jenis pengungkit yaitu pengungkit jenis ketiga. Ciri-cirinya kuasa itu di antara lengan beban dan lengan titik tumpu. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti staples, pinset, alat pancing, dan lain-lain. Oke anak-anak, kita akan memasuki contoh soal dari pengungkit. Dodi mengangkat beban 1000 Newton digunakan tuas yang panjangnya 250 cm dengan lengan 50 cm. Dengan lengan ini lengan beban maksudnya. Hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Jangan lupa dalam menjawab soal kita harus menuliskan step-step menjawab soal. Pertama kita harus menuliskan diketahuin. Dari soal ini yang diketahuin itu WW itu usaha yang dilakukan Dodi itu 1000 Newton. Kemudian panjang lengan tuas bisa dilambangkan dengan LK, panjangnya 250 cm. Kemudian panjang lengan beban itu bisa dilambangkan dengan LB, panjangnya 50 cm. Setelah kita menuliskan yang diketahui, step selanjutnya kita harus menuliskan yang ditanya. Yang ditanya itu berarti hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban. Karena berkaitan dengan gaya, maka lambangnya adalah F. Setelah itu, step selanjutnya dijawab. Kita masuk rumus pengungkit. Kembali ke slide sebelumnya, bahwasanya untuk pengungkit ini rumusnya adalah W atau usaha dikali dengan LB lengan beban sama dengan F gaya dikali LK lengan kuasa. Kita masukkan angkanya, tadi kan W-nya atau usahanya sudah diketahui yaitu 1000 dikali 50. Kemudian sama dengan F tadi itu gaya yang ditanya dikali lengan kuasanya 250. Nah, kemudian kalau sudah perkalian seperti ini, F-nya itu dipindah ke sebelah kiri. Jadi F sama dengan 1000 dikali 50 dibagi 250. Jadi F-nya
atau gayanya yaitu sebesar 200 Newton. Jangan lupa diberi kesimpulan. Jadi, gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut adalah 200 Newton. Oke, sekarang kita masuk ke pesawat sederhana jenis bidang miring. Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring. Hal ini bertujuan untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat. Semakin landai bidang miring, gaya yang diberikan semakin kecil. Sebaliknya, semakin curam bidang miring, gaya yang diberikan semakin besar. Jadi, kenapa bidang ini termasuk jenis pesawat sederhana? Karena bidang miring ini sendiri dapat memudahkan pekerjaan manusia. Oke, selanjutnya anak-anak bisa lihat gambar. Di sini ada gambar sebuah bidang miring dan sebuah balok. Di sini ada tulisan F itu gaya, kemudian W itu beban dengan satuan Newton, kemudian H itu tinggi papan atau tinggi bidang miring, satuannya meter. Kemudian S panjang papan juga satuannya meter. Sehingga secara matematis hubungan antara F gaya, W beban, H tinggi papan dan S adalah, berarti untuk merumuskan bidang miring itu hampir sama seperti pengungkit, yaitu F-nya itu di gaya dikali S panjang papan sama dengan W beban dikali tinggi papan. Oke, selanjutnya kita akan memasuki contoh soal. Yaitu di sini ada sebuah gambar bidang miring dan sebuah balok. Tinggi dari bidang miring tersebut adalah 75 cm dan untuk panjangnya 3 meter. Kemudian untuk usahanya 400 Newton. Yang ditanya besar gaya yang diberikan. Hitunglah gaya yang dibutuhkan untuk mendorong beban di atas. Jangan lupa dalam menjawab soal itu harus dituliskan diketahui dulu. Terus diketahuin, kemudian dari soal tersebut yang diketahui itu pertama W usahanya itu 4000 Newton. Kemudian S jarak papan itu 3 meter, kemudian H tinggi papan itu 75 cm. Kemudian kita rubah menjadi meter, yaitu dibagi 100, jadi 0,75. Kemudian setelah menulis diketahui, jangan lupa ditulis ditanya. Tadi kan ditanya itu gaya yang dibutuhkan untuk mendorong, berarti yang ditanya itu F sama dengan. Setelah itu baru dijawab. Kita kembali ke slide sebelumnya, bahwasanya untuk rumus bidang miring itu F kali S atau gaya dikali jarak papan sama dengan usaha dikali tinggi papan. Kita coba masukkan angkanya. Tadi untuk F-nya itu kan yang ditanya. Kemudian S-nya itu 3, berarti F dikali 3 meter sama dengan usahanya itu 4000 Newton dikali 0,75 meter. Setelah itu di sini langkah awalnya berarti kita hitung dulu. 4000 kali 0,75 itu kan sama dengan 3000. 3000 kemudian dibagi 3, jadi sama dengan F gayanya 1000 Newton. Setelah ketemu jawabannya, jangan lupa untuk disimpulkan. Jadi, gaya yang dibutuhkan untuk mendorong beban di atas sebesar 1000 Newton. Oke anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu katrol. Katrol juga termasuk salah satu jenis pesawat sederhana.
Berdasarkan definisinya, katrol adalah pesawat sederhana yang berbentuk roda dan bergerak berputar pada porosnya. Katrol ini biasanya digunakan untuk menarik atau mengangkat beban yang berukuran berat. Jadi, sama dengan yang lainnya, salah satu alasan katrol menjadi pesawat sederhana karena katrol itu membantu memudahkan atau meringankan pekerjaan manusia. Jenis-jenis katrol sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu ada katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang katrol tetap. Apa itu katrol tetap? Katrol tetap adalah katrol yang porosnya dipasang di suatu tempat yang tetap, sehingga katrol tidak dapat berpindah tempat saat digunakan. Pada katrol tetap, gaya kuasa yang dikeluarkan akan bernilai sama dengan berat bebannya. Hal ini menyebabkan keuntungan mekanis katrol bernilai 1. Nah, jadi untuk katrol tetap ini, katrolnya itu harus menempel di suatu tempat tertentu. Kemudian untuk keuntungan mekanisnya itu katrol tetap hanya bernilai 1. Kenapa 1? Karena gaya kuasa sama dengan gaya beban gitu. Jadi bernilai 1. Apa saja nih penerapan katrol tetap dalam kehidupan sehari-hari? Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah sumur timba, kemudian pengerek tiang bendera, dan lain-lain. Anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang jenis katrol pertama atau katrol tetap. Sekarang kita akan bahas tentang katrol bebas. Pengertian dari katrol bebas sendiri adalah katrol yang porosnya tidak dipasang di suatu tempat, sehingga katrol dapat berpindah tempat atau bergerak bebas saat digunakan. Pada katrol jenis ini, gaya kuasa yang dikeluarkan untuk menarik beban bernilai setengah dari berat beban. Oleh karena itu, keuntungan mekanis katrol bebas bernilai 2. Di sini, jadi untuk katrol bebas ini, poros katrolnya itu tidak harus dipasang di suatu tempat yang tetap. Dia itu akan bergerak bebas saat digunakan. Kemudian untuk keuntungan mekanisnya itu kan dia bernilai 2 karena gaya kuasa saat kita ingin menarik beban itu sama dengan setengah dari gaya beban. Oleh karena itu jumlah dari keuntungan mekanis katrol bebas bernilai 2. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, katrol bebas itu biasanya digunakan untuk mengangkat peti kemas di pelabuhan. Yang terakhir adalah katrol majemuk. Dari pengertiannya sendiri, katrol majemuk adalah gabungan dari katrol tetap dan katrol bebas. Jadi model katrolnya ada 2 jenis. Katrol yang paling atas adalah katrol tetap dan katrol di bawahnya adalah katrol bebas. Keduanya dihubungkan dengan tali seperti pada ilustrasi gambar ini. Kemudian keuntungan mekanis katrol majemuk sama dengan jumlah tali atau jumlah katrol yang digunakan untuk mengangkat beban tersebut. Jadi untuk keuntungan mekanisnya, katrol majemuk ini berdasarkan jumlah talinya. Gitu. Selanjutnya untuk penerapan dalam kehidupan sehari-hari, katrol majemuk itu sering digunakan untuk bidang industri, yaitu membantu untuk mengangkat alat berat seperti mobil. Untuk contoh soal katrol di sini bisa dilihat ada sebuah gambar katrol bebas dengan katrol bebas ini mengangkat beban seberat 20 Newton. Yang ditanyakan, berapakah gaya kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat beban tersebut? Selanjutnya, jangan lupa dalam menjawab soal itu ditulis dulu pertamanya diketahuin. Diketahuin di sini yaitu ada W itu masa bebannya yaitu 20 Newton. Kemudian ada keuntungan mekanis dari katrol bebas itu sendiri bernilai 2.
Setelah itu kita tuliskan yang ditanya. Ditanya di sini yaitu gaya kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat beban. Setelah itu baru kita tulis dijawab. Keuntungan mekanis katrol bebas adalah 2. Maka gaya kuasa dapat dirumuskan sebagai berikut. Untuk rumus keuntungan mekanis katrol bebas dan katrol majemuk itu Km sama dengan FD gaya beban dibagi gaya kuasa. Karena di sini bebannya sudah diketahui yaitu 20 dan keuntungan mekanis sudah diketahui 2, yang ditanyakan itu adalah kuasa, maka F sama dengan W per Km. Tadi W-nya 20, Km-nya 2. Jadi 20 dibagi 2 sama dengan 10 Newton. Oleh karena itu, besar gaya kuasa yang dibutuhkan untuk mengangkat beban adalah 10 Newton. Sekian dan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.